Pak Ustadz dan Bapak Ibu jamaah yang sudah berkenan hadir dalam kajian virtual siang hari ini, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas kehadiratnya, Alhamdulillah, Allah berikan kita semua nikmat iman, nikmat sehat atas karunia-Nya dan kita berkesempatan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan Ba'da Zuhur hari ini, guru kita Pak Ustadz Ahmad Susilo dapat meluangkan waktunya menyampaikan kajian ilmu dengan tema yakin Allah mencintai orang yang istiqomah. Semoga menjadi manfaat, hikmah, dan berkah. Semoga Pak Ustadz selalu diberi kekuatan, kesehatan dalam berdakwah. Salawat, salam tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Maskuro Pak Ustadz. Jazakillahi khairan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah, wabil khusus jamaah Majelis Taklim dari yakni keluarga Agus Nur atau Kemas Agus Nur atau Majelis Taklim Kan Senopati yang mengadakan kajian pada siang hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan barokahnya kepada keluarga besar Kemas Agus Nur dan juga kepada kita semua yang hadir pada kajian ini. Insya Allah semoga Allah melimpahkan untuk kita petunjuknya dan kelak semoga Allah akan mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, tema kajian yang kita angkat pada siang hari ini adalah yakin Allah mencintai orang yang istiqamah. Bukti cinta Allah adalah ketika orang itu selalu dijaga oleh Allah. Orang itu akan selalu dilindungi oleh Allah. Bahkan kelak orang itu saat dibangkitkan nanti di padang mahsyar, yaitu orang-orang yang istiqomah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan diberikan segala nikmat yang setelah berada di dalam surga itu Allah tidak pernah marah lagi. Allah selalu mencintainya dengan Allah memberikan segala nikmat apapun yang diinginkan penghuni surga tersebut. Bagaimana caranya bisa meraih itu semua? Istiqamahlah di dalam kehidupan dunia. Maka Allah berjanji, siapa yang tetap istiqamah di dunia, Allah menjaganya. Allah memberikan kenikmatan, balasan yang paling sempurna, yaitu surga dengan segala kenikmatan yang Allah janjikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita buka sebagai muqaddimah. Yakinlah bahwa Allah akan mencintai orang-orang yang istiqamah.
Surat 46, surat Al-Ahqaf ayat 13 dan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami, Rob kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian tetap istiqamah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut kepadanya, tidak ada khawatir, tidak akan ada rasa sedih, tidak akan ada duka cita. Siapa mereka itu? Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka adalah orang-orang yang kelak Allah akan masukkan ke dalam surga. Penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, kekal di dalam surga selama-lamanya. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas segala apa yang telah mereka amalkan di dunia. Orang-orang yang betul-betul beramal dengan sebaik-baiknya di dunia, maka Allah akan memberikan balasan surga. Dan itulah bukti cinta Allah, di mana Allah akan memberikan segala nikmat yang ada di dalamnya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, Allah pasti akan mengabulkannya. Tidak dikurangi sedikit pun, tidak terhalang. Pasti Allah turunkan. Surat 41, surat Fussilat, atau surat Hamim As-Sajdah, ayatnya ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian tetap istiqamah, tetap teguh pendiriannya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Maka kata Allah, karena mereka itu tidak akan ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dari ayat 31, dari ayat 30-nya Ibu. Allah katakan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan kepada mereka para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Sedangkan para malaikat berkata, janganlah kalian merasa takut, jangan kalian merasa sedih, jangan mereka duka cita, jangan khawatir, nggak usah takut, nggak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah, gembiralah kamu, hai orang-orang yang istiqamah, akan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Cintanya Allah, Allah akan buktikan dengan apa? Diberikannya surga kepada orang-orang yang istiqamah. Maka yakinlah, orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan surga. Lalu apa yang Allah berikan di dalam surga? Lalu apakah Allah hanya akan melindungi di surga saja? Di ayat yang ke-31-nya, Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan memberikan kepada mereka perlindungan-perlindungan. Yani kami yang akan menjadi pelindungmu. Allah turunkan para malaikat melindungi. Allah pun melindungi di dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Maka di dalam surga kamu akan mendapatkan, memperoleh apapun yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulam min ghafurir rahim, di ayat yang ke-32-nya. Sebagai nuzul, yakni penghormatan, pemberian Allah yang pasti Allah turunkan, yang pasti Allah kabulkan. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Kapan Allah memberikan semuanya itu?
kalau sudah berada di dalam surga, maka seluruh nikmat surga Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah. Pasti. Dan nikmat di surga adalah suatu nikmat yang tidak pernah terbayangkan, belum pernah terlintas, karena nikmatnya di surga belum pernah dilihat oleh penduduk dunia, belum pernah terbayang oleh penduduk dunia. Suatu nikmat yang sangat-sangat nikmat. Ketika Rasul mendapatkan firman Allah, yakni surat As-Sajdah, surat 32, ayat ke-17. Maka begitu turun ayat ini, Rasul menyampaikan sebuah hadis. Nanti kita bisa baca hadisnya, yakni di Sahih Muslim. Kita lihat dulu surat 32 ayat 17. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang ada di dalam surga yang menyenangkan hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Orang-orang yang istiqomah tadi diberi balasan apapun. Dan nikmat di dalam surga, kenikmatan yang tiada taranya, belum pernah terlihat, disembunyikan oleh Allah. Ketika membaca ayat ini, Rasul menyampaikan hadis di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2419. Afwan, apakah ada yang mau membaca? Admin atau saya bacakan? Saya bantu bacakan Pak Ustadz. Silakan. Hadis Muslim 2419. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, "Kusediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah tergambar dalam hati sanubari manusia." Sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu segala macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat As-Sajdah 32 ayat 17. Setelah Rasul mendapat ayat ini, beliau bersabda kepada para sahabat. Hadis tadi, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, kenikmatan di surga yang kenikmatan itu belum pernah dilihat oleh mata manusia di dunia. Wala udhunun sami'at, kenikmatan di surga belum pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia. Wala hadara ala qalbi bashar, nikmat surga adalah nikmat yang belum pernah terlintas di dalam hati sanubari manusia. Nggak pernah terlintas di pikiran dan hati manusia. Artinya apa? Nikmat surga itu nggak pernah ada di dunia. Kenikmatan yang luar biasa. Itulah kasih sayang Allah. Itulah cintanya Allah. Diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Nikmat luar biasa. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh akal pikiran manusia, terlintas di hati sanubari saja tidak. Berarti nikmat yang sangat luar biasa. Kayak apa nikmatnya? Nikmat segala nikmat yang Allah berikan. Bahkan nanti di surga, bukti cintanya Allah lampiaskan, Allah berikan, Allah curahkan. Maka di surga Allah nggak pernah marah lagi. Allah nggak pernah perintah kita. Allah nggak ngelarang kita. Allah membebaskan kita dengan sebebas-bebasnya. Dengan segala nikmat yang ada di dalam surga. Khusus orang-orang yang istiqomah. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, wajib kita meyakini tentang istiqomah ini. Dan wajib kita meyakini bahwasanya orang yang istiqomah akan dicintai Allah. Dan cinta Allah, Allah akan curahkan, Allah akan limpahkan, Allah akan curahkan dan Allah berikan. Kelak nanti
ketika manusia sudah berada di dalam surga. Tapi ketika Allah mencintai manusia di dunia yang istiqomah, orang-orang istiqomah dicintai, tetap terkadang Allah menguji dengan kesulitan. Kadang Allah menguji dengan kesusahan. Kadang Allah menguji dengan rasa sakit. Kadang Allah uji dengan harta, dengan fisik, dengan penghinaan. Seperti itulah manusia di dunia pasti akan mengalami ujian meskipun tetap istiqomah. Tapi ujian itu sebagai bukti sayangnya Allah kepada hamba. Agar apa? Hamba itu mau kembali ke jalan yang benar. Hamba itu menyadari kesalahan, sehingga hamba itu kembali kepada istiqamah, tidak malah meninggalkan perintah Allah. Maka itulah salah satu tujuan dan bukti cintanya Allah. Kenapa terkadang Allah menimpakan bencana di dunia, musibah di dunia, azab di dunia yang kecil. Agar kita sadar akan kesalahannya, kembali ke jalan yang benar, lalu dijaga istiqomahnya. Insya Allah, siksaan itu hanya sementara. Musibah buruk itu hanya sementara. Di dunia, nanti kalau sudah di yaumil akhir, tidak ada lagi yang menyusahkan. Semuanya nikmat, nikmat, nikmat. Ibu, silakan buka hadis berikutnya, 2421. Bismillahirrahmanirrahim. Diliputi keridoan Allah Ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, hai penduduk surga, maka menjawab penduduk surga, kami siap memenuhi panggilan dan perintahmu, wahai Tuhan kami. Segala kebaikan berada di tangan Engkau. Lalu bertanya Allah Ta'ala, adakah kamu merasa puas? Jawab mereka, bagaimana kami tidak akan puas? Bukankah Engkau telah memberi kami segala kenikmatan yang belum pernah Engkau berikan kepada makhluk lain? Tanya, maukah kalian aku beri nikmat yang lebih istimewa dari itu? Jawab mereka, wahai Tuhan, nikmat apa pulakah yang lebih istimewa dari itu? Jawab Allah Ta'ala, akan kucurahkan kepadamu keridoanku di mana aku tidak akan pernah marah kepadamu sesuai itu untuk selama-lamanya. Ibu, Bapak, kadang Allah marah sama kita di dunia. Mungkin karena kesalahan kita dan jelas kesalahan kita. Kita kadang suka mengabaikan ibadah, sholat, gara-gara sibuk di dunia, ditunda-tunda. Kadang-kadang kita malas gara-gara kesibukan dunia. Kadang-kadang saum-saum yang sudah kita abaikan. Kadang-kadang gara-gara perselisihan sedikit, lisan kita suka menyakiti orang. Kita berusaha istiqomah, tapi kadang-kadang tetap saja kita lupa. Maka terkadang Allah marah kepada kita di dunia. Tapi nanti kalau Anda di dunia, meskipun dimarahin Allah, dengan diuji bertubi-tubi ujian katakanlah, bisa melalui fisik, bisa melalui harta, bisa melalui hinaan dan celaan, tapi Anda tetap sabar, istiqamah, insya Allah, Allah nggak pernah marah lagi. Tapi nanti saudara sekalian, di yaumil akhir, syaratnya istiqamahlah. Allah mengatakan melalui hadis ini, dari Rasulullah SAW, Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan, Nabi SAW bersabda, Inna allaha yaqul li ahli jannah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penghuni surga ketika sudah di dalam surga. Ya ahlal jannah, wahai kalian para penghuni surga. Fayaqulun, penghuni surga semua menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Kami ya Allah, kami mendengar panggilanmu ya Allah. Wal khairu fi yadaik, semua kebaikan ada padamu ya Allah. Fayaqul, maka Allah berfirman, hal raditum, wahai para penghuni surga, apakah kamu sudah ridho dengan surga? Apa kamu puas mendapatkan kenikmatan di dalam surga? Coba, apa jawaban penghuni surga? Fayaqulun, mereka menjawab, wa ma lana la tardo ya Rabbi. Bagaimana mungkin kami tidak ridho wahai Rabbku? Bagaimana mungkin kami tidak puas nikmat di dalam surga ini wahai Rabbku? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadam min khalqik. Sesungguhnya engkau telah memberikan nikmat di surga
kenikmatan yang belum pernah Allah berikan kepada makhluk lain di dunia. Jadi saudara sekalian, inilah ayat yang menyatakan, hadis yang menyatakan, nikmat surga itu belum pernah Allah berikan di dunia. Nikmat yang luar biasa. Itulah cintanya Allah yang Allah berikan kepada orang yang istiqamah. Maka wahai yang istiqamah, nggak perlu ada takut, nggak usah sedih. Apapun yang menimpa kita di dunia. Maka ketika para penghuni surga mengatakan, engkau telah memberikan segala nikmat yang belum pernah diberikan kepada makhluk. Allah berfirman kembali, fayaqul ala u'tikum afdal min dalik. Wahai para penghuni surga, maukah kalian aku beri nikmat yang lebih istimewa dari itu? Semua yang telah aku berikan kepadamu, ada lagi yang lebih istimewa dari itu? Maukah? Fayaqul, maka penghuni surga berkata kembali, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Wahai Rabbku, nikmat apa lagi yang lebih istimewa dari ini semua? Semua nikmat dalam surga sudah begitu nikmat. Ternyata ada satu kenikmatan, cintanya Allah yang tidak pernah lagi dengan kemarahan. Nikmat, nikmat, nikmat. Maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani. Aku halalkan mulai saat ini. Aku curahkan kepadamu keridhaanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Sejak saat ini aku tidak pernah marah kepadamu. Sesudah ini selama-lamanya aku nggak marah lagi. Maka Bapak Ibu, kenikmatan di surga tidak pernah terputus. Nggak pernah ada susah. Nggak pernah ada sedih. Nggak pernah ada apapun. Nikmat, nikmat, nikmat. Mari kita berjuang di dunia dengan istiqomah dalam amal ibadah. Istiqomah dalam beramal ibadah. Maka saudara sekalian, saya katakan tadi, kadang-kadang saking cintanya Allah kepada hambanya, ketika hambanya berbuat salah, Allah sentil dengan ujian yang buruk. Itu sesungguhnya karena cintanya Allah kepada kita. Insya Allah. Coba kita buka ayat. Surat 32 ayat 21. Surat 32 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar." Dan pasti kami akan timpakan kepada mereka sebagian dari siksaan yang dekat di dunia ini. Bisa melalui sakit, bisa melalui harta, bisa melalui hinaan dan celaan. Dan ini sungguh pasti Allah timpakan. Dunal azabil akbar. Sebelum datang azab yang lebih besar di akhirat, yaitu azab neraka. Kenapa Allah timpakan di dunia musibah, keburukan? Satu keinginan Allah. La'allahum yarji'un. Biar mereka kembali ke jalan yang benar. Biar mereka istiqomah. Jadi ketika Allah menguji kita dengan kesulitan, ibu, bapak, jamaah sekalian, itu tanda Allah cinta kepada kita. Agar kita sadar akan kesalahan. Maka Allah tidak membiarkan kita dalam kesalahan itu. Melainkan Allah menguji dengan keburukan. Biar saat itu kita introspeksi diri, kita mawas diri, kita sadar, ini karena kesalahan kita, ini karena keburukan dan dosa-dosa kita, maka mari kembali ke jalan yang benar. Jaga kemudian. Itulah istiqamah. Begitu dia telah berbuat salah, memperbaiki diri, setelah dia bertobat, memperbaiki diri, dan dijaga seterusnya, tidak mengulangi lagi kesalahannya, tetap di jalan yang benar. Itulah orang-orang yang istiqomah, yang selalu dijaga oleh Allah, oleh para malaikatnya. Para malaikatnya mendoakan, para malaikatnya menjaga, dan terus-menerus mendoakan agar orang-orang yang istiqomah di jalan Allah diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, bahkan dikumpulkan bersama dengan keluarganya, nenek moyangnya, pasangannya, anak cucunya, agar mereka dipertemukan di dalam surga. Itulah doanya para malaikat yang melindungi orang-orang yang istiqamah. Surat 40, mari kita lihat surat Ghafir. Ayat ke-7 dan ayat ke-8.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yahmilunal 'arsya wa man haulahu." Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan para malaikat yang berada di sekeliling arsy-Nya Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji nama Allah, Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, dan malaikat selalu beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat-malaikat tersebut senantiasa berdoa memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana? Coba kita lihat doanya malaikat. Rabbana, malaikat berdoa, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Rahmat dan ilmumu telah meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka wahai Allah ampunilah lilladzina tabu, orang-orang beriman yang bertobat, wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang bertobat dan kemudian tetap istiqamah mengikuti jalan agama. Istiqamah tetap di jalanmu, dijaga amalnya, ibadahnya. Setelah dia tinggalkan keburukan, dia bertobat, dia jaga, tidak mengulangi lagi. Betul-betul istiqamah. Waqihim adzabal jahim. Maka ya Allah, jagalah mereka, peliharalah mereka agar tidak terkena azab neraka. Ini doanya malaikat yang memikul arsy Allah, di sekeliling arsy Allah, yang jumlahnya kita tidak pernah tahu. Wallahu a'lam berapa miliar. Dan ini senantiasa terus menerus. Selain itu doanya, di samping memohon kepada Allah supaya orang yang istiqomah diampuni dosanya, lihat ke ayat ke-8-nya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Allah, wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim. Ya Allah, masukkanlah mereka bersama dengan orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Tentu bagi istri adalah para suami, bagi para suami adalah para istri. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan juga ya Allah masukkan mereka ke dalam surga bersama dengan anak cucu mereka, anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau wahai Allah Maha perkasa, Engkau Maha bijaksana. Inilah jaminan Allah bagi orang yang istiqomah. Cinta Allah, Allah curahkan kepada orang yang istiqomah. Karena mereka pasti Allah berikan jaminan surga. Dan apa yang Allah berikan di surga sebagai bukti cinta Allah kepada mereka, Allah berikan segala-galanya kenikmatan yang belum pernah ada di muka bumi. Bahkan tadi dikatakan oleh Allah, belum pernah terdengar, belum pernah terlihat, belum pernah terlintas di dalam hati sanubari anak manusia. Nikmat yang luar biasa. Saudara sekalian, apakah kita mudah hanya dengan ucapan istiqomah? Apakah cukup kita hanya mengucapkan tanpa berusaha? Tentu saja tidak. Apakah cukup Anda hanya mengakui bahwa saya istiqomah, lalu tanpa usaha? Sekali lagi saudara sekalian, tentu saja tidak. Lalu bagaimana pesan istiqomah? Di samping Anda mengucapkan iman, istiqomah itu harus dijaga sebenar-benarnya. Suatu ketika ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Silahkan ibu buka hadis nomor 31 Bulughul Maram, kitab Sahih Muslim. Dibacakan Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu katanya, dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain." Jawab Nabi SAW, "Ucapkanlah
aku iman dengan Allah, kemudian teguhkan pendirianmu itu. Istiqamah. Teguhkan pendirian dalam iman. Itulah yang disebut istiqamah. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ketika menemui Rasul, meminta kepada Rasul pelajaran. Qultu ya Rasulullah, allimni fil Islam qawlan. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kata-kata dalam Islam. La as'alu anhu ahadim ba'dak. Jika engkau telah mengajarkan itu kepadaku, aku tidak akan bertanya lagi setelah ini kepada siapapun. Ternyata Rasul hanya mengingatkan satu kalimat pendek. Apa kata Rasulullah? Qala, beliau menjawab, qul, ucapkanlah olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Fastaqim, kemudian setelah itu akan tetap beristiqamah. Singkat nasihatnya. Amantu billah fastaqim. Aku iman kepada Allah, maka aku akan istiqamah. Apakah yang dimaksud istiqamah itu, saudara sekalian? Istiqamah atas kata dasarnya daripada koma. Koma itu tegak, berdiri, menegakkan, mendirikan. Istiqamah adalah orang yang tetap tegak mendirikan. Orang yang tetap tegak berdiri. Maksudnya istiqamah adalah orang yang tetap tegak di dalam menjalankan Islam. Sholatnya dijaga, yang wajibnya terus tepat waktu. Yang laki-lakinya senantiasa jamaah ke masjid. Yang perempuannya di rumah, tapi dilakukan awal waktu. Dan terus dijaga. Istiqomah namanya. Setelah sholat fardu, dia berzikir, dia berdoa, sampai diakhiri dengan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Setiap 5 kali waktu sholat. Terus dilakukan, tidak pernah ditinggalkan. Istiqomah namanya. Sebelum sholat fardu, setelah sholat fardu, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dan dawam dijalankan. Yang mu'akkad gak pernah ditinggalkan. Istiqomah namanya. Setelah itu ada sholat-sholat sunnah yang lain. Yakni sholat qobliyah, ba'diyah yang selalu dijalankan tadi. Juga ada sholat malam, atau sekurang-kurangnya witir, atau sholat duha, atau sholat-sholat memang yang Rasul perintahkan. Lalu dijalankan meskipun sedikit. Istiqomah namanya. Terus dijaga. Saum ketika Ramadan 1 bulan. Di luar Ramadan dijaga yang 3 hari Ayyamul Bait. Mau tambahkan Senin Kamis silahkan. Yang penting jangan pernah kurang dari 3 hari dalam 1 bulan. Maka kalau itu dijaga terus, istiqamah namanya. Baca Quran demikian. Di bulan Ramadan mungkin 1 hari 1 juz khatam. Tapi di luar Ramadan mungkin hanya 1 lembar, 2 lembar. Yang penting terus dijaga, tiap hari dibaca. Istiqamah namanya. Di bulan Ramadan berinfak dengan sodakonya, dengan hartanya, memberikan makan orang yang berbuka, membayar ini, bersodako, infak, dan terus dijaga. Setelah Ramadan itu pun terus dijaga. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak di Ramadan. Istiqamah namanya. Istiqamah namanya. Jadi apa? Terus teguh pendirian, mendirikan pelan ibadahnya dalam keadaan apapun, di saat apapun, suka maupun duka, dalam keadaan susah atau senang, ibadahnya itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Istiqamah. Maka mereka yang istiqamah itu akan melakukan amal ibadah bukan hanya saat tertentu. Lalu akan meninggalkannya. Bukan. Contoh, mohon maaf. Kemarin di bulan Ramadan betapa banyak umat Islam betapa getol. Saumnya sebulan penuh. Ternyata setelah 1 Ramadan selesai, nggak ada saum sunnah, nggak istiqomah. Tapi tadi menjalankan minimal 3 hari. Yang namanya Ayyamul Bait. Karena itulah yang diperintahkan Rasul, jangan ditinggalkan. Maka kalau meskipun hanya 3 hari, dalam 1 bulan, terus dijaga. Istiqomah namanya. Berinfaknya pun demikian, sholatnya demikian. Semua amal ibadah dijaga dengan baik. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di setiap bulan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak di Ramadan. Tapi dijaga istiqamah namanya. Jadi istiqamah itu bukan hanya satu. Dalam sholat saja, dalam puasa saja. Tidak. Seluruh perbuatan kita jaga dalam rangka. Lakukan sebaik-baiknya karena Allah. Ikhlaskan karena Allah. Itulah yang disebut istiqamah. Istiqamah.
teguh pendirian, tetap dijaga, terus menjalankan perintah Allah, mengikuti syariat, mengikuti aturan Allah, dan terus menerus dijaga sepanjang hidupnya, tidak kendur, terus katakanlah sakit. Kendornya bukan meninggalkan, tapi kadang yang sholatnya tidak mampu sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Maka di saat Anda sakit tapi melaksanakan tetap yang sunnah, meskipun semampunya, istiqomah namanya. Maka orang-orang istiqomah tadi, surga pasti mendapatkan cinta Allah. Pasti mendapatkan kasih sayang Allah. Maka kapan kita terus harus membaca Quran? Tiap saat. Tiap hari. Terus silakan Anda pilih waktu-waktu yang terbaik. Setelah setiap selesai sholat, silakan. Meskipun hanya dapat 1 halaman. Atau nanti pada sholat maghrib menjelang isya, silakan. Atau pada sholat duhur sampai waktu syuruk, silakan. Yang penting biasakan. Infak pun kita biasakan meskipun tidak sebanyak Ramadan. Dan apapun yang kita lakukan itu, kita dawamkan. Kita jaga terus. Itu namanya istiqomah. Kalau itu dijaga terus-menerus, Allah akan mencintai orang-orang yang istiqomah. Allah akan mencintai orang-orang yang tetap menjaga amal ibadah. Orang-orang yang konsekuen, yang terus dijaga amalnya. Terus, karena amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang meskipun sedikit, tapi kualitasnya terbaik. Dan dijaga terus-menerus. Enggak suatu saat ditinggalkan, suatu saat dikerjakan. Enggak, tapi terus dengan continue. Istiqomah namanya. Coba kita buka Sahih Muslim 2415. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tetapi berkesinambungan dari Aisyah radhiallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tingkatkan amalmu dengan baik atau lebih dekatlah kepada kebaikan dan bergembiralah karena amal seorang tiada dapat memasukkannya ke surga." Tanya para sahabat, "Amal Anda juga begitu ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Amalku juga begitu, tapi Allah Ta'ala melimpahiku dengan rahmatnya. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah Ta'ala ialah amal yang dikerjakan secara terus-menerus, continue walaupun sedikit." Mari saudara sekalian, itulah istiqomah. Sedikit tidak apa-apa, tapi kita jaga. Maka Rasul ngasih kaca kepada kita, memberikan semangat. Sadidu, mari tingkatkanlah. Waqaribu, lebih dekatlah kamu kepada Allah. Lebih dekat kepada kebaikan. Lebih dekat untuk melakukan amal ibadah. Perbaiki dan terus. Wa abshiru, dan bergembiralah. Kenapa kita harus bergembira? Fa innahu lan yudkhilal jannah ahadan amalahu. Karena sesungguhnya yang menyebabkan masuk surga bukan amalmu semata-mata. Bukan hanya amalmu. Ibadah yang dilakukan semangat suatu ketika, lalu lain kali kendor, bukan itu. Bukan amal yang seperti itu. Lalu bergembiralah. Seseorang bukan masuk surga karena amalnya. Maka para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Apakah juga Anda masuk surga bukan karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah Anda? Rasul mengatakan, "Wala ana." Ya, demikian pula dengan aku. Illa ayyataghammadani Allah minhu birahmatin. Tetapi Allah telah melimpahkan rahmatnya. Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi Rasul itu sudah dapat limpahan rahmat dari Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal ahabbal amal ilallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuhu wa in qalla. Amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya dawam, continue, terus menerus, terus dijaga. Meskipun jumlahnya hanya sedikit, tapi terus dipertahankan. Itulah istiqamah.
Orang yang sholat sunnah biasanya cuma 10 rakaat, selama sehari 1 malam, dipertahankan terus istiqomah. Sholat malam nggak mampu 11 rakaat, cuman witir 3 rakaat, tapi dipertahankan terus. Kadang-kadang bisa nambah tahajudnya, minimal witirnya dijaga terus istiqomah. Orang ketika bulan Ramadan bersedekah, berinfak, berzakat dengan hartanya, melimpah ruah disumbangkan. Tapi di luar Ramadan tidak banyak yang disedekahkan, hanya sedikit, tetapi terus langgeng dijalankan setiap hari. Maka itu namanya istiqamah. Jadi saudara sekalian, istiqamah itu tidak dilihat banyak-banyakan amal Anda, tapi bagaimana amal yang terbaik di sisi Allah. Mana amal yang terbaik? Yang dilakukan secara kontinu oleh pelakunya, meskipun sedikit. Mari saudara sekalian, siapa yang ingin dinilai oleh Allah istiqamah? Jaga amal ibadah kita. Terus jaga. Jangan sampai kemudian kita lalai. Sholat fardu tetap kita jaga, sholat sunnah kita jaga juga. Puasa fardu kita jaga, puasa sunnah kita jaga juga. Di Ramadan kita baca Quran getol, di luar Ramadan kita tetap baca juga. Hanya mungkin secara kuantitas, jumlah berbeda. Nggak ada masalah. Yang penting kualitasnya dijaga. Karena amal ibadah yang dinilai oleh Allah adalah yang paling baik. Bukan paling banyak amalnya. Banyak kalau tidak baik nggak ada nilainya. Tapi kalau sedikit dan baik itu yang lebih utama. Saudara sekalian, seperti itulah. Dan mari kita jaga, kita jaga. Ingat pesan Rasul, amal ibadah yang paling baik adalah amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, meskipun sedikit, tapi terus menerus, continue. Ada, maka menjadi apa? Pahala yang mengalir dan terus mengalir. Betapa mulia orang-orang yang istiqomah. Yakin bahwa Allah mencintai orang-orang yang istiqomah. Bukti yakinnya nanti di dunia sudah Allah buktikan. Orang itu akan tenang menghadapi apapun. Orang itu akan tidak pernah sedih menghadapi apapun. Karena sadar pelindungnya adalah Allah. Lakukan sepanjang kita mampu lakukan. Karena tiap kita pasti mampu. Sekemampuan. Itulah istiqomah. Menjaga diri setiap saat sesuai dengan kemampuan. Itulah istiqomah. Jangan memaksakan diri, tapi berusaha sungguh-sungguh. Kalau Anda mampu melakukan itu, insya Allah, itulah bukti kita ingin berjuang untuk bisa menegakkan istiqomah. Dengan itu, pahala melimpah ruah Allah berikan. Kasih sayang dan cintanya Allah sampai surga yang penuh dengan kenikmatan Allah berikan. Maka Allah sangat mencintai orang-orang yang istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Dalam kebaikan. Baca Quran terus, sholat terus, infak terus, sekemampuan. Dan terus dijaga. Kalau itu kita mampu lakukan, meskipun sedikit, istiqamah. Dijaga oleh para malaikat dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat. Nanti di akhirat dipanggil oleh Allah, kami yang menjadi pelindungmu. Kami yang melindungi kamu. Kami yang memberikan nikmat ini. Kamu mendapatkan apapun kami berikan. Apapun yang kamu minta, apapun aku kabulkan. Inilah balasan Allah. Orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang betul menjaga dirinya. Dia tidak terpengaruh dengan apapun. Kecuali satu yang diharapkan. Mengharapkan surganya Allah. Agar kelak Allah ridho dengan surganya diberikan kepada kita. Ingat, sejak saat itu Allah nggak pernah perintah apa lagi. Allah nggak pernah marah lagi. Yang ada adalah nikmat, nikmat, nikmat. Niatkan segala yang kita perbuat berharap adanya pahala Allah, berharap adanya karunia Allah, tapi bukan berarti kita hitung-hitungan dengan itu. Contoh, kita lihat surat 35, surat Al-Fatir ayat 29 dan ayat 30. Surat 35, surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah. Selalu membaca kitabullah. Maknanya apa Bapak Ibu? Dijaga baca kitabullah. Terus menerus. Jangan hanya di Ramadan. Jangan hanya lagi sempat. Jangan hanya Anda kemudian tidak continue. Sesuka-suka. Tidak. Selalu. Wa aqamus sholat, tegakkan sholat, jaga. Sholat wajibnya yang tepat waktunya, kehusuannya, tumakninahnya, jaga. Demikian pula sholat-sholat sunnahnya kita jaga. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ketika mereka diberikan ujian oleh Allah, harta yang melimpah, diberikan. Infakkan sebagian rizki yang Allah telah berikan. Baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Di mana pengharapannya adalah mengharapkan perdagangan yang tidak pernah akan rugi. Mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak pernah akan rugi. Maka apa yang Allah akan berikan? Di ayat yang ke-30-nya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Mereka tetap menjalankan perintah Allah tadi, baca Qur'annya terus dijaga, sholatnya terus dijaga, kemudian berinfaknya terus dijaga, semampu kita lakukan. Supaya Allah liwafiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan pahalanya, menyempurnakan karunia-Nya. Yazidahum min fadli, dan menambahkan dengan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya dia Allah maha mensyukuri. Allah itu maha mengampuni. Sepanjang hambanya mau mohon ampun. Sepanjang hambanya mau bersyukur. Dan terus istiqamah. Maka Allah akan memberikan pahala yang melimpah ruah. Allah pula akan memberikan pahala di samping itu. Allah berikan ampunan. Allah berikan karunia. Dan semua Allah berikan. Itulah bukti cintanya Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Maka nanti mereka yang paling nikmat adalah ketika sudah berada di dalam surga. Kenikmatan yang tiada taranya. Nikmat yang tidak pernah akan sirna. Dan penghuni surga nikmat terus. Coba kita lihat ayatnya. Surat yang sama. Coba kita melangkah ke ayat 33 dan ayat 34. Ketika para penghuni surga sudah berada di dalam surga, mereka berkata, apa katamu? Jannatu adn yadkhuluna. Mereka akan memasuki surga. Yani betul-betul memasuki surga. Yuhdulunaha. Yuhallawna fiha min asabira min dhahab wa lu'lu'ah, di mana mereka nanti mendapatkan perhiasan-perhiasan dari apapun yang mereka inginkan, berupa gelang-gelang dari emas, dari mutara dan segala-galanya. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian nanti mereka di dalam surga adalah sutra. Apa yang diucapkan penghuni surga? Coba perhatikan ayat yang ke-34-nya. Wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan, yang telah menghilangkan segala duka cita, kesusahan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabbku, Tuhan kami adalah benar-benar maha pengampun, benar-benar maha mensyukuri. Maka bagaimana kalau sudah berada di dalam surga? Dan siapa Allah yang maha mensyukuri itu? Ayat yang ke-35-nya. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlik. Yaitu adalah Allah yang telah menjadikan kami. Ahallana daral muqamah. Memberikan kepada kami kenikmatan di dalam tempat yang paling terpuji. Yaitu surga. Min fadli, dengan karunia-Nya. Lalu bagaimana kalau orang sudah di dalam surga? La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub.
maka di dalam surga kalian, hai manusia, tidak pernah akan merasa letih, tidak pernah akan merasa lesu, bahkan tidak pernah merasa kesedihan, keletihan, lesu, lelah, hilang. La yamassuna fiha lughub. Di dalam surga mereka juga tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa lesu. Nikmat, nikmat, nikmat. Kenapa? Karena Allah telah mencintai mereka. Kenapa Allah sampai mencintai mereka? Karena mereka di dunia termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Mereka orang-orang yang menjaga amanah Allah. Orang-orang yang terus berusaha untuk beramal sebaik-baiknya. Lihatkan karena Allah semata-mata. Istiqomah di jalan Allah. Niatkan karena Allah. Jika itu kita lakukan, insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Dari bukti cintanya adalah surga. Di mana kalau sudah ada di surga, semua nikmat Allah berikan. Nikmat yang tak terbayang. Nikmat yang Allah karuniakan. Dan salah satu nikmat yang paling nikmat adalah bukti cinta Allah kepada kita nanti di surga. Insya Allah. Tidak pernah lagi Allah marah sama kita. Maka nanti di surga, nggak ada ujian, nggak ada keburukan, nggak ada perintah, nggak ada apapun. Nikmat, nikmat, nikmat. Bayangkan ini. Dengan apa kita bisa meraih itu? Istiqamah. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, jamaah Majelis Taklim Kan yang semoga dirahmati Allah. Semoga urian kita pada siang hari ini, yakni yakinlah orang-orang yang istiqamah akan dicintai Allah. Maka ayat-ayat tadi telah membuktikan, hadis-hadis yang kita uraikan telah membuktikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dengan rahmat dan hidayahnya, dengan tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini. Silahkan saya kembalikan kepada admin, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Banyak ada yang di luar tema, tapi saya bacakan yang sesuai tema dulu ya Pak Ustadz. Silakan. Izin bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kita sudah berusaha untuk istiqomah dalam beribadah dan berusaha khusyuk. Tapi ada hari-hari di mana muncul rasa bosan dan futur dengan rutinitas ibadah yang dilakukan. Kehusuan tuh hilang dan pikiran tidak tenang. Mengapa ada perasaan seperti ini, Ustadz? Bagaimana mengatasinya? Manusia itu memang cepat sekali bosan. Jangankan urusan ibadah, urusan hobi saja. Nikmat dunia yang diliputi dengan hawa nafsu. Suatu ketika ada rasa bosan. Suatu ketika meninggalkan itu. Nanti akan timbul lagi cinta, ulangi lagi. Apalagi urusan ibadah. Yang iman seorang hamba naik turun, naik turun, naik turun, datar. Maka Rasul mengatakan, imanmu tuh kadang naik, imanmu kadang-kadang turun, imanmu kadang-kadang datar. Yang imannya naik terus cuman para nabi dan rasul. Yang turun terus setan dengan bala tentaranya, yakni rajanya adalah iblis laknatullah dan anak keturunannya balentan, setan laknatullah. Turun terus imannya, nggak pernah mau beriman. Adapun ada orang yang imannya naik turun. Siapa? Manusia kita seperti kita. Kalau malaikat dadar terus, para nabi naik terus, iblis itu turun terus. Kalau manusia seperti kita, insya Allah orang-orang yang beriman, kadang naik, kadang turun, kadang datar. Seperti itulah. Lagi Ramadan luar biasa dijaga. Nanti pasca Ramadan, ya mulai kendor lagi. Nanti bulan Zulhijjah naik lagi. Pasca Zulhijjah kendor lagi. Ketika di Mekah kayak apa luar biasa. Kita semangat ibadah. Kalau perlu jangan pernah ketinggalan jamaah di masjid. Sampai rumah, sampai tanah air. Balik lagi ninggalin masjid. Di Ramadan pengen khatam Quran. Di luar Ramadan kadang-kadang. Seperti itu karena apa? Karena memang masih memiliki cinta yang berlebihan dengan dunia. Bagaimana resepnya di saat seperti itu? Kata Rasulullah, apabila suatu ketika kita goyah dalam ibadah tertentu,
Karena suatu hari, sepekan kemudian, kadang-kadang yang tadinya getol, kemudian tiba-tiba hilang. Maka saat-saat terjadi futur seperti itu, iman kita lagi turun, tingkatkanlah. Dengan cara apa? Pertama, banyak-banyak istighfar. Dan selalu kita ingat bahwasanya bekal saya belum cukup. Bekal saya belum cukup. Saya harus cukupi lagi bekal. Jangan dinanti-nanti, ditunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan tetapkan kematian kita tiba. Kalau kematian kita tiba, belum sempat kita beramal, apa gunanya kita? Nggak akan ada gunanya. Jadi di saat futur itu, segera kembali takut kepada Allah, perbaiki lagi, tingkatkan lagi, mungkin futur dari sisi ini, tingkatkan dari sisi yang lain. Sisi yang lain kurang baik, tingkatkan dari sisi yang lain lagi. Saling menutupi satu sama lain. Itulah yang Allah inginkan. Insya Allah, saat lagi malas, tiba saatnya malas, karena kita sadar kita ini hamba yang wajib menjalankan perintah Allah, insya Allah sedikit demi sedikit terkikis rasa malas itu. Dengan kita tetap istiqomah, beristighfar kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah. Semoga Allah menguatkan kita di atas istiqomah. Kuncinya satu, saudara sekalian. Miliki rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, aman insya Allah. Kenapa? Nggak mungkin berbuat sembarangan. Kalau Anda nggak punya rasa malu, baru setelah itu terserah. Coba Ibu buka hadisnya di Bulughul Maram, hadis nomor 1571. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara nasihat yang diperoleh manusia dari sabda-sabda nabi-nabi terdahulu adalah, apabila kamu tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Terserah deh. Nggak mau istiqomah, nggak apa-apa. Sholatnya nggak mau dijaga, nggak apa-apa. Nggak mau ngaji, terserah. Kalau nggak punya malu. Berarti malu itu bagian dari iman. Maka jika ibu lihat yang hadis yang sebelumnya, dari Abdullah bin Umar, kalau tadi dari Abu Mas'ud, yang sebelumnya itu Abdullah bin Umar. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Maka Rasul bersabda tadi di hadis yang berikutnya tadi yang dari Abu Mas'ud, idza lam tastahi fasna masyita. Jika kamu tidak punya rasa malu, silakan kamu berbuat sesuka kamu. Terserah kamu deh. Nggak istiqomah, nggak apa-apa. Berarti bagaimana cara kita bisa tetap istiqomah? Miliki rasa malu. Dengan rasa malu yang ada pada diri kita, insya Allah kita akan takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah, kita akan terus berhati-hati. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz tolong diberi petunjuk dan jawabannya. Bagaimana menjaga hati dan meluruskan niat dalam menjalankan ibadah yang mengharapkan bekal akhirat? Karena sering dalam beribadah tersebut saya masih mengharapkan berdoa untuk masalah dunia, misal mendapatkan pekerjaan atau mendapat jawaban terhadap solusi permasalahan yang ada. Demikian Di Ustaz. samping jawaban pertama tadi, memiliki rasa malu, rasa takut kepada Allah, bagaimana caranya agar kita ibadah nggak tergantung melulu dengan keinginan dunia. Saya berdoa, mintanya dunia, pekerjaan, supaya dapat ini. Sesungguhnya berdoa minta dunia boleh. Minta pekerjaan, minta lulus ujian, minta kerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih boleh. Tapi kadang-kadang kalau tujuan utamanya ke sana, kalau nggak dikasih sesuatu yang baik, nanti ngambek. Karena kata Allah begitu, ada tipe orang beriman yang dia rajin ibadah karena memang dia minta dunia. Dan dunianya dikasih oleh Allah. Maka saat nanti nggak dikasih oleh Allah dunianya, ditimpa musibah yang buruk, biasanya ngambek, ditinggalin ibadah. Naudzubillah. Coba lihat, surat 22 ayat 11. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin
dan ada di antara manusia. Mereka ibadah kepada Allah, mereka menyembah Allah, tetapi berada di pinggir, di tepi. Imannya itu nggak kokoh, nggak kuat. Adanya di pinggiran, gampang lepas. Wa in asobahu hasanatun atma'an nabi. Orang yang seperti itu adalah orang yang beramal ibadah memang tujuannya dunia. Maka di saat itu dia meminta dunia, dikasih kenikmatan dunia, tetap dalam keadaan ibadah, tetap dalam keadaan iman. Karena memang tujuan utamanya adalah pengen dapat dunia. Apa yang terjadi? Fa'in asobahu fitnatun. Ketika Allah timpakan kepadanya suatu keujian, keburukan, kesusahan, kesengsaraan. Anqalaba ala wajhi. Mereka berpaling ke belakang. Memalingkan wajahnya dari Allah. Nggak mau ibadah. Gara-gara susah. Karena dia pengennya nikmat di dunia. Khasirat dunia wal akhirah. Maka orang yang seperti itu rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah orang yang sangat rata, nyata kerugiannya. Kenapa? Dia hanya pengen ibadah itu dalam rangka dapat dunianya. Dunianya nggak dapat, ditinggalkan ibadah. Bagaimana untuk menghilangkan seperti ini, Ustaz? Ingat, dunia hanya sementara, saudara sekalian. Senikmat apapun dunia yang kita miliki itu nggak langgeng. Berpikirlah yang kita kuasai ini suatu ketika hilang, nggak kita bawa. Silakan buka surat 28. Al-Qasas ayat yang ke-80. Surat Al-Qasas, ayat 60, saya keliru. Surat 28, Al-Qasas ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Anda minta dunia supaya dapat kekayaan melimpah ruah. Anda minta dunia supaya dapat pangkat kedudukan jabatan yang tinggi. Anda minta dunia supaya anak-anaknya pintar-pintar, keren-keren, dan hebat-hebat. Silakan minta. Tapi ingat kata Allah, apapun yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, itu hanyalah kenikmatan sementara, perhiasan dunia dan beserta keindahannya. Pangkat, jabatan, harta, semuanya itu. Wa ma indallah khairun wa abqa. Tapi yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, itu lebih kekal. Allah yang mengatakan, yang ada di sisi Allah itu lebih baik, yang ada di sisi Allah itu lebih kekal. Apa menurut Bapak dan Ibu yang ada di sisi Allah itu? Pahala, ampunan, karunia, semuanya itu lebih baik. Dan semuanya itu lebih kekal dibandingkan dengan dunia yang kita miliki. Di ujung ayatnya Allah cuma katakan begini, afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Sehingga kamu tidak mengerti tentang apa maksud dunia. Maka kalau kita sadar dunia cuma sementara, kenikmatan sementara, dia berdoa minta dunia, dia berharap kepada dunia, tapi kemudian diuji oleh Allah dunianya sedikit, ibadahnya pasti tetap istiqomah. Tapi kalau memang tujuannya dunia, begitu dikasih dunia banyak, senang, nikmat, ibadahnya rajin. Kalau ibadahnya, kalau diuji dengan kesusahan, kesulitan, ini dia tipenya. Orang itu berbalik lagi ke belakang. Orang itu tidak mau lagi ibadah. Maka na'udzubillah, kadang memang seperti itu. Maka tadi kuncinya, selain jawaban yang pertama, ini tadi ayatnya. Surat 28, ayat 60. Sadarilah, apapun yang kita miliki di dunia, dari segala nikmat, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, keturunan, itu enggak kita bawa kemana-mana. Itu cuman sementara di dunia. Maka yang di sisi Allah, ampunan Allah, pahala Allah, rizkinya Allah, itu jauh lebih baik dan itulah yang kekal, yang akan menolong kita sejak di yaumil kubur sampai nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Mari ingat tentang akhirat. Dunia cuma sementara. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan Ustadz. Apakah dapat dikatakan salat tahajud jika pulang dari perjalanan keluar kota lalu di dalam kendaraan tertidur dan sesampainya di rumah pukul 1 malam lalu mandi dan wudhu dilanjutkan untuk salat tahajud. Salat isanya sudah dijamak. Dan apakah di dalam perjalanan itu kita masih boleh melakukan sholat sunnah atau sholat sunnahnya boleh tidak dilakukan? Demikian Ustadz.
Terima kasih. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, andai kata seseorang pulang dari perjalanan, kemudian sudah sholat isya, maghrib, waktu maghrib tiba, sholat isyanya dijamak. Maghribnya 3 rakaat, isyanya dikosor, ditarik menjadi jamak kosor, isya 2 rakaat takzim. Sampai rumah, sampai di perjalanan jam 9, jam 10, masih di perjalanan tertidur. Jam 10 sampai 12 tidur di mobil. Pulang sampai rumah jam 1 malam. Penat sekali, saya mandi biar seger. Setelah mandi kemudian berwudu. Lalu saya ingin sholat tahajud. Bolehkah Ustadz? Boleh sekali. Kenapa? Karena salat tahajud itu syaratnya adalah tertidur. Di mobil tadi tertidur. Kalau nggak tertidur, namanya bukan tahajud. Sholatul lail, sholat malam. Maka tahajud boleh. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat silakan. 4 rakaat silakan. Tutup dengan witir 1 rakaat minimal. 3 rakaat, 5 rakaat silakan. Minimal tahajud itu 2 rakaat, minimal witir itu 1 rakaat. Tapi yang terpenting adalah jangan itu hanya rajin sekali waktu, ditinggalin sekali waktu. Witir itu dawam meskipun hanya 1 rakaat. Tapi minimal jangan 1 sama amat lah, 3 lah minimal. Tapi dijaga terus. Pernah suatu ketika Rasul menyindir sahabat. Coba ibu buka di Bulughul Maram, nomor hadis 406. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Ia bangun di waktu malam, namun ia meninggalkan sholat malam." Apa maksudnya? Orang yang tidak istiqomah. Sholat malam dalam keadaan tertentu ditinggalkan di saat yang lain. Angin-anginan. Nggak semangat. Nggak continue. Sedangkan istiqomah itu adalah continue. Meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ingat tadi kata Rasulullah. Amal ibadah yang disukai Allah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya meskipun sedikit tapi terus dijaga. Seperti itulah. Maka Rasulullah pernah menyindir seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya Abdullah bin Amr bin Al-As, la takum mithla fulan. Kana takum minal lail, fataraka qiyamal lail. Kamu jangan seperti si fulan. Si fulan itu suatu ketika dirajin sholat malam. Di waktu yang lain ditinggalkan sholat malam. Jangan begitu. Ingat tadi, minimal witir jangan ditinggalkan. Karena witir itu haknya Allah. Witir itu haknya Allah. Coba ibu kembali lihat di kitab Bulughul Maram nomor 395. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu adalah sesuatu yang hak bagi setiap muslim. Barang siapa yang suka sholat witir 5 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang suka sholat witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang suka sholat witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Ini dia. Al-witru haqqu ala kulli muslim. Witir itu suatu hak, kewajiban atas tiap-tiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau sholat witir 5 rakaat, silahkan lakukan. Tapi tiap malam. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Siapa yang mau witirnya 3 rakaat, lakukan. Wa man ahabba bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang witirnya mau 1 rakaat saja, lakukan. Yang penting dawam. Pertanyaan tadi, Ustadz gimana di perjalanan? Boleh nggak sholat malam? Boleh. Sholat sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul di perjalanan adalah sholat qobliyah ba'diyah. Dan Rasul tidak sholat duha dalam perjalanan pula. Lakukan, tinggalkan, tidak apa-apa.
Tapi sholat malam, meskipun di atas kendaraan, di atas bus, lakukan. Bahkan Rasul SAW senantiasa demikian. Di atas kendaraan beliau sholat sepanjang jalan. Meskipun kadang-kadang kendaraannya nggak ngadep kiblat. Inilah dia. Keringanan orang yang sholat di atas kendaraan, meskipun tidak menghadap kiblat. Ibu, tolong buka Sahih Muslim 657. Sahih Muslim 657. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya. Beliau menghadap kemana saja, unta itu menghadap. Tentang hal itu beliau bersabda, Allah telah berfirman, Fa'in nama tuwalu fis sama wajhulah. Al-Baqarah 115. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhillah. Ke arah mana saja wajahmu memandang, di sana wajah Allah. Maksudnya, sholat di atas kendaraan nggak harus ke kiblat. Tetap kemana saja wajah Anda menghadap, disitulah Allah. Jadi, khusus sholat di atas kendaraan, tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Bapak Ibu lagi naik kereta, qadarullah dari Jakarta menuju ke arah, misalkan ke arah timur. Berarti kiblatnya ke barat. Pas tempat duduk ngadep ke sana, ya sudah ke sana. Jangan ada ke arah sana. Karena kereta juga pasti belok-belok jalannya. Anda lagi di pesawat, kemana kita nggak tahu. Sudah ke arah mana. Maka sholat sunnah sepanjang perjalanan, sholat sunnah, sholat malam, qiyamul lail atau tahajud, boleh. Dan boleh di atas kendaraan. Yang tidak boleh sholat di atas kendaraan adalah sholat wajib jika memang tidak terdesak waktunya. Ibu lihat hadis yang berikutnya, 660. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari bapaknya, katanya, Rasulullah SAW sholat sunnah, nafilah, dan witir di atas kendaraan. Dan beliau menghadap kemana saja kendaraan itu menghadap. Tetapi beliau tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Rasul nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Maaf, kendaraannya Rasul apa Bapak Ibu? Ontak. Kalau nggak ontak, keledai. Maka Rasul setiap sholat fardu pasti turun, sholat berjamaah. Tapi kalau lagi perjalanan, beliau sholat di atas kendaraan. Nafilah, sholat tahajud, sholat malam. Terus sampai witir pun di atas kendaraan. Tidak masalah. Jadi ketika Anda mau sholat malam di perjalanan, di kendaraan, di mobil, di pesawat, di kereta, silakan. Tapi sholat fardu harus turun. Dan lakukan di tanah, di buminya Allah. Kecuali jika tidak memungkinkan. Anda naik kereta. Misal, naik kereta dari Jakarta mau ke Surabaya. Berangkat setelah sholat Isya. Anda sudah maghrib dan Isya, aman. Di Surabaya biasanya kereta datang jam 4:30 sebelum subuh atau pas subuh. Atau menjelang subuh. Aman. Tapi suatu ketika keretanya terjadi suatu crash misalkan, atau ada masalah, ke Surabaya masih 3 jam lagi, sedangkan itu sudah jam 4. Nggak mungkin akan tercapai di Surabaya. Anda nggak mungkin turun dari kereta. Sholatlah di atas kereta. Sholat subuh. Awali qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Jadi pertanyaan penanya tadi, saya jawab agak panjang, biar lebih jelas, bahwa Rasul tetap melaksanakan sholat sunnah meskipun dalam perjalanan. Bahkan tetap di atas kendaraan. Nggak perlu turun. Jadi Bapak Ibu naik mobil, misalkan, ada yang nyetir, setir, supir. Kemudian mau sholat malam, masjid ada masjid, mampir yuk sholat malam dulu. Pas ini sekarang jam 2, kita sholat. Nggak usah, di atas kendaraan aja udah. Karena seperti itulah Rasul. Coba Ibu, mundur ke hadis sebelumnya Bu, nomor 659. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Said bin Yasar radhiyallahu anhu katanya, aku berjalan bersama-sama Ibnu Umar dalam suatu perjalanan ke Makkah. Ketika hari hampir subuh, aku turun dari kendaraanku lalu aku sholat witir. Sesudah itu, kususul dia. Ibnu Umar bertanya kepadaku, kemana saja Anda? Jawabku, hampir
hari hampir subuh. Karena itu, aku turun lalu sholat witir. Kata Abdullah, bukankah Rasulullah itu ikutan Anda? Jawabku, ya betul. Katanya, Rasulullah SAW sholat witir di atas unta. Iya, sudah. Jadi Abdullah itu tadi merasa kurang afdol. Waduh, belum sholat witir nih. Nanti kehabisan. Karena biasa witir. Dan Rasul pun tidak meninggalkan sholat malam sepanjang perjalanan. Maka beliau berhenti, untanya ditambat, sholat witir dulu. Sahabat yang lain, pasukan yang lain jalan. Begitu sudah mendekati waktu subuh tiba, mereka istirahat, menunggu waktu subuh, tiba-tiba Abdullah baru datang. Kemana saja kamu? Tadi saya witir dulu. Kenapa nggak di atas kendaraan? Kan Rasulullah teladan terbaik. Bukankah Rasul suri teladan terbaik? Ya, betul. Kenapa Anda sholatnya kok turun? Ya, biar lebih afdol. Rasul senantiasa sholat witir dalam perjalanan di atas kendaraan. Jadi ibu, bapak, yang dalam safar, di atas pesawat, di atas kereta, di atas mobil, saat itu malam hari, jangan tinggalkan sholat. Meskipun hanya witir. Demikian, wallahu a'lam. Jadi yang ditinggalkan sholat sunnah di dalam safar adalah qobliyah ba'diyah jika sholatnya dikosor. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini masih banyak pertanyaan tapi bergantian dengan Bu Erni. Silakan Bu Erni. Silakan, silakan. Iya, Mbak Nining, terima kasih. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan jamaah. Bagaimana ya Pak Ustadz agar amal-amal yang sudah istiqomah itu tidak batal atau rusak? Saya takut sekali dengan godaan riya dan ujub. Bagaimana cara menghindarinya? Apakah cukup dengan istighfar setiap godaan itu datang? Perbanyak istighfar iya, terus berdoa. Allahumma taqabbal minna, ya Allah, kabulkanlah amal ibadah kami. Atau doanya Rasul yang tiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kabulkan amal kami. Ini terus. Di samping istighfar tadi, terbanyak sedekah. Dan jangan lupa doa yang Rasul ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Setiap selesai sholat fardu, jangan pernah ninggalkan doa ini. Jangan pernah ninggalkan. Doa apa itu? Coba dibuka 345. 345. Doa ini jangan pernah ditinggalkan. Bulughul Maram 345. Muaz bin Jabal, kalau tidak 345, 346. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal itu kalau gitu mungkin sebelumnya. 346. Ya. 346. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Muaz, aku wasiatkan kepadamu, setelah selesai dari setiap sholat, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan bacaan, Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu." Ini dia. Kita sudah coba istiqomah, tapi kemudian kadang-kadang ada sifat ria. Kamu tuh bagus banget ya ibadahnya ya, kamu istiqomah banget ya. Setan masuk, lalu kita gembira dalam hatinya. Buruan koreksi, astagfirullah. Doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus doa. Amal-amal yang disertai dengan ria, dengan ujub, rusak. Itu amal yang buruk. Karena akhlak yang buruk. Karena hawa nafsu yang buruk. Karena penyakit hati yang buruk. Satu doa, Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan doa ini. Di Bulughul Maram, nomor hadis 1543. Ini jangan pernah Anda tinggalkan doa ini. Rasul yang akhlaknya luar biasa, amalnya bagus, hawa nafsunya bagus, senantiasa berdoa dengan doa ini. Silakan, Bulughul Maram 1543. Dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai keburukan akhlak, amal perbuatan, hawa nafsu, dan dari segala macam penyakit." Ibu, Bapak, tolong hafalkan doa ini. Bacalah. Dibaca dalam sholat, silahkan. Lagi sujud, baca doa ini halal, sah. Ini doa yang dicontohkan Rasul. Setelah sholat, monggo, terserah Anda, bacalah.
Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, minta. Satu terakhir doa. Muslim 2278. Biasanya orang yang amalnya kemudian jadi ria itu karena hati. Kenapa? Kesombongan yang ada dalam hati. Ujub ingin dapat raka pujian. Itu semua adalah penyakit hati. Yang hatinya selalu berbolak-balik. Di samping doa ini, silakan dengan doa yang singkat. Di 2278 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoa, Allahumma musyarifal kulub syarif kulubana ala Ta'atika. ta'atika. Coba Ibu lihat di bawah Ibu footnote, apa artinya doa tadi? Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakanlah hati kami untuk Selalu mentaati Engkau. Selalu taat. Ibadah yang tadinya sudah istiqomah bagus, ria, ada sifat-sifat itu, buruan doa. Jadi doa-doa ini jangan ditinggalkan, istighfar jangan ditinggalkan, dan terus berusaha sebaiknya. Allahumma musarrifan qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa memalingkan hati kami. Palingkan hati kami ya Allah, agar selalu mentaati Engkau, agar selalu taat kepadamu. Hilangkan dari segala sifat-sifat yang buruk yang ada padaku. Silakan. Pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh, insya Allah. Silakan. Demikian, wallahu a'lam. Iya, Afwan, Pak Ustadz, boleh berapa pertanyaan lagi? Teruskan, mungkin nanti kalau sudah mendekati asar saya beritahukan. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya, apa hubungannya, bagaimana hubungannya antara ifah, kafah, dan istiqomah, Pak Ustadz? Antara apa? Ifah, kafah, dan istiqomah. Baik. Ifah, kafah, istiqomah. Istiqomah itu tegak pendirian. Betul-betul menegakkan dan terus continue menjalankan ibadah. Kafah itu menjalankan Islam secara benar, mengikuti segala aturan. Ifah itu mencukupkan apa-apa yang ada dari Allah dan Rasul. Pokoknya ada perintah Allah, ada perintah Rasul. Cukup, saya nggak mau nyari yang lain. Ifah namanya. Kafah, saya jalankan semuanya itu sesuai dengan aturan. Dan saya tidak mau meninggalkan. Kafah namanya, totalitas keseluruhan. Istiqomah, semua tadi, dari ifahnya, dari kafahnya, dijalankannya, dijaga terus, continue. Itulah maknanya. Wallahu a'lam. Iya, syukuran Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon doa untuk perlindungan dari penghalang ketaatan, penghalang pahala, dan istiqomah. Doa agar anak juga selalu dalam ketaatan kepada Allah. Bisa membaca doa di 2343 Sahih Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ini diganti Allahumma inna kami. Berarti aku, anakku, pasanganku, keluargaku masuk. Nas'alukal huda. Kami minta kepadamu ya Allah petunjuk darimu. Wat-tuqa, hamba mohon ya Allah agar kami selalu diberi ketakwaan. Wal-afaf, agar selalu dalam penjagaanmu ya Allah. Dijaga iman dan takwanya, dijaga amalnya, dijaga kesehatannya. Wal-ghina, agar selalu diberi kecukupan oleh Allah. Orang yang kaya kadang tetap merasa nggak cukup. Tapi kalau ghina, orang yang selalu merasa cukup, diberi berapapun terus puas dan terus mensyukuri nikmat Allah. Itulah ghina, bukan sekedar kaya. Karena banyak orang kaya tapi nggak merasa cukup. Haus terus, bahkan tetap korupsi.
Ini salah satu doa yang jangan ditinggalkan. Muslim 2343. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Juga kita minta kepada Allah dengan surat 14 Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Minta, ya Allah ya Rob, jadikanlah aku dan anak keturunanku agar termasuk orang-orang tetap istiqomah dalam mendirikan sholat. Kalau orang sudah menjaga sholatnya, bukankah Allah menjamin inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salatmu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jaga. Minta doa ini. Rabbij'alni muqimas salat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Atau surat Furqan, surat 25, ayat 74. Ini doanya orang-orang yang saleh, hamba Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Kata-kata qurrata a'yun itu sudah mencakup segalanya. Mencakup ketaatan, anak yang dipandang indah pandangannya, akhlaknya bagus. Doa-doa seperti ini boleh kita baca. Atau doanya Nabi Zakaria di surat 3, surat Ali Imran, ayat 38. Di situ doa Nabi Zakaria ketika Zakaria belum punya anak. Berdoa di mihrab. Hunalika Zakaria da'a rabbah. Di sanalah Zakaria, yakni Nabi Zakaria, berdoa kepada Allah, Rabbnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepadaku ya Allah anak keturunanku, anak cucuku, dari anak-anak keturunan cucu-cucu ya Allah, thayyibah, yang baik, akhlaknya baik, akidahnya baik, sifatnya baik, secara tubuh fisiknya baik, dunianya baik. Thayyibah itu menyeluruh, saudara sekalian. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah. Sesungguhnya Engkau mendengar doa kami. Innaka sami'ud du'a. Atau doanya Nabi Ibrahim, surat 37 ayat 100. Surat 37 As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Karuniakan ya Allah kepadaku anak yang saleh. Kalau anak kita saleh, bukankah waladin salihun yad'una, anak saleh yang kelak akan mendoakan orang tuanya, itulah birrul walidain. Inilah anak yang akan menjadi kebaikan untuk orang tuanya, bahkan meskipun orang tuanya sudah meninggal. Doa Nabi Ibrahim ini Allah ijabah. Maka anak keturunannya Nabi Ibrahim semua menjadi nabi. Sampai nabi terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah anak keturunan Ibrahim dari putra Ismail. Wallahu a'lam. Demikian. Iya, syukran Pak Ustadz. Berikutnya Pak Ustadz, bagaimana menghilangkan kekhawatiran amal tidak diterima dan dosa tidak diampuni, atau kekhawatiran ini normal Pak Ustadz? Normal sebetulnya, asal jangan terlalu berlebih. Maka di dalam ibadah itu ada rasa khauf, rasa takut, seakan-akan aku nggak dapat, seakan-akan amalku ditolak, tapi harus dibarengi dengan roja, pengharapan bahwa Allah pasti mengabulkan. Maka tadi doa-doa tadi seyogianya jangan pernah ditinggalkan. Seyogianya jangan pernah ditinggalkan. Terus kita berdoa. Dan dikir-dikir setelah sholat fardu, dikir-dikir setiap waktu pagi dan petang, doa-doa setelah sholat fardu, doa-doa dikir pagi dan petang, tolong jangan pernah tinggalkan. Insya Allah kalau ini selalu kita lakukan, meskipun kita ada keraguan, amal kita tertolak. Tapi kita selalu berdoa tadi, kabulkan amal ibadahku ya Allah. Terimalah amal ibadahku ya Allah. Kuatkan hatiku ya Allah. Kuatkan imanku ya Allah. Berikan aku petunjuk ya Allah. Berarti di situ di samping ada rasa takut, kita juga roja, berharap Allah mengabulkan doa ini. Seperti itulah memang dalam ibadah. Maka itu masih bagian sifat wajar, sepanjang rasa takut itu dibarengi dengan pengharapan
dan kita makin giat dan bersungguh-sungguh beribadah sebaik-baiknya, bertakwa kepada Allah semampu kita, berinfak sebaik-baiknya menurut kemampuan kita, dan jaga dari sifat-sifat buruk kita. Insya Allah, semoga Allah memaafkan kita dan menerima amal ibadah kita. Insya Allah. Baik Mbak Erni, Ya, boleh silakan Mbak ada Nining. pertanyaan lagi. Iya. Pak Ustadz, apakah ada tanda-tanda bahwa Allah sudah menerima taubat kita? Apakah kita harus meminta ampun dan bertaubat berulang-ulang untuk dosa yang sama, atau cukup satu kali saja? Dan apakah ada hubungannya istiqomah itu dengan hidayah dari Allah? Pertanyaan kedua, apakah ada hubungannya istiqomah dengan hidayah dari Allah? Jelas. Jelas sekali ada hubungannya. Orang yang nggak dapat hidayah dari Allah nggak akan istiqomah. Maka tadi Rasul di hadis Muslim nomor 2343 apa mintanya? Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk dulu. Waktu kok baru ketakwaan. Ketakwaan yang didasari dengan petunjuk itulah istiqomah. Maka ada kaitannya, orang yang nggak dapat petunjuk nggak bakal istiqomah. Orang yang dapat petunjuk insya Allah akan tetap istiqomah. Pertanyaan pertama, Ustaz, saya sudah berbuat kesalahan dan dosa, saya bertobat. Apakah supaya kita diampuni dosanya terus bertobat? Terus. Kenapa? Karena kesalahan manusia itu katakanlah merasa salah ini, lalu dia tidak salah lagi. Suatu ketika berbuat lagi. Apakah boleh saya bertobat atas kesalahan yang serupa dan terus bertobat? Boleh. Dan nggak perlu kita menyebut kesalahan secara spesifik. Sudah minta saja kepada Allah. Contoh, doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah akui itu zalim. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu setelah itu faghfirli ya Allah, faghfirli ya Allah, ampuni. Terus jangan berhenti. Terus menerus. Subhanallah, saudara seiman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak punya dosa, Rasul nggak punya dosa. Di surat 48 ayat 2, ayat 3 itu Allah sudah memberikan jaminan Rasul itu nggak punya dosa. Di ayat 2 jelas sekali. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu ya Muhammad, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi Rasul nggak punya dosa. Apakah Rasul tidak mohon ampun? Coba ibu buka di Sahih Muslim, hadisnya nomor 2323. Rasul yang sudah dapat jaminan ampunan, berapa kali beliau beristighfar tiap hari? Berapa kali dia bertobat tiap hari? 2323 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Tobat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai manusia, tobatlah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya aku tobat kepadanya 100 kali setiap hari." 100 kali tiap hari. Nggak punya salah dan dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah kita nggak punya salah dan dosa? Bulughul Maram nomor hadis 1523. Adakah manusia nggak punya salah dan dosa? Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang-orang yang banyak bertaubat. Mari kita banyak bertobat. Nggak ada manusia bersih. Meskipun kesalahannya katakanlah cuma itu. Enggak, manusia selalu mengulang-ulang. Dari kesalahan pikiran, dari kesalahan lisan, dari kesalahan isi hati, dari kesalahan kadang-kadang suka kurang khusyuk dalam sholat, kadang menunda-nunda sholat, dan seterusnya. Maka dalam hal seperti itu, perbanyak kita istighfar. Demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan. Bagi Ibu, qadarullah sudah mendekati waktu asar. Mbak Erni, masih ada pertanyaan atau ini pertanyaannya di luar tema, boleh nggak Pak Ustadz? Silakan. Ini misalnya
mau bertanya, berdoa untuk anak menghadapi ujian sidang kesarjanaan. Apakah harus detail minta kepada Allah agar dimudahkan bisa menjawab soal-soal, atau ada doa yang lebih baik sesuai yang diajarkan Rasulullah? Doa yang terbaik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dulu. Kedua, banyak-banyak istighfar dulu. Ketiga, mintalah kepada Allah supaya anak dikasih kemudahan. Nggak perlu ya Allah mudahkan soalnya, jangan susah-susah, biar dia ngerjakan, biar lulus ujian. Jangan detail, jangan ngatur Allah. Katakan saja dengan doa yang singkat. Allahumma yassirhu. Ya Allah mudahkanlah dia. Dia siapa? Anakku. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Allahumma yassirhu. Ya Allah mudahkan urusannya. Mudahkan ya Allah. Wala tu'assirhu. Jangan kau persulit dia ya Allah. Berikan yang terbaik untukku ya Allah. Untuknya. Untukku dan untuknya ya Allah. Andai kata memang ini terbaik untuknya dan lulus ujian sehingga bisa diterima di sini, bekerja di sana dan seterusnya, itu baik baginya ya Allah, baik untuk dunianya, untuk akhiratnya, untuk agamanya, untuk keluarganya, ya Allah, mudahkan dan berikan yang terbaik. Berikan untuknya ya Allah. Semoga Engkau berikan yang terbaik dengan diterima di tempatnya. Tapi ya Allah, jika memang itu tidak baik untuknya, untuk akhiratnya, dunia dan akhiratnya, kehidupannya, untuk keluarganya, untuk agamanya, ya Allah berikan ganti yang lebih baik darimu ya Allah. Bismillah. Kalau memang itu baik, pasti bisa. Kalau nggak baik, nggak bakal bisa. Karena Allah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Hanya kadang-kadang manusia ini menganggap sesuatu itu baik, belum tentu baik. Menganggap itu buruk, belum tentu buruk. Yang paling tahu Allah. Maka jangan mendikte Allah. Maka di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 216, ketika Allah perintahkan tentang perang, perang itu banyak yang membenci dan buruk, tidak suka. Maka dilanjutkan ayatnya Allah katakan begini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, kamu benci sesuatu, tapi justru itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Justru boleh jadi kamu senang sesuatu, suka sesuatu, cinta sesuatu, tapi itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui sementara kamu tidak tahu. Maka kalau kita berdoa adil, jadi ya Allah, anakku pengen ujian, masuk ke UI. Ya Allah, mudahkan ujiannya, masukkan dia ke UI, jurusan supaya keterima. Aduh, jangan detail-detail. Allah Maha tahu. Ya Allah, anakku ingin masuk UI. Besok akan ujian ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Andai kata memang jurusan yang dipilih di UI adalah yang terbaik, baik untuk dunia akhiratnya, baik untuk kehidupannya, keluarganya, dan baik untuk agamanya. Ya Allah, mudahkan urusannya, ya Allah. Lapangkan jalannya, ya Allah. Terimalah dia di situ, ya Allah. Minta. Tapi andai kata itu bukan tidur yang menurutmu, ya Allah, berikan yang terbaik darimu, ya Allah, untuk anakku. Jujur kita minta. Cuman kadang-kadang hati kecilnya nggak mau begitu. Ntar kalau ngomong berikan yang terbaik, nggak keterima di sana. Karena Anda nuntut supaya keterima di sana. Jangan. Cobalah Anda berlaku jujur sama Allah. Ingat, segala sesuatu yang baik menurut kita, belum tentu menurut Allah. Segala sesuatu yang buruk menurut kita, belum tentu menurut Allah. Karena Allah yang mengetahui, kita tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jamaah Majelis Taklim dari Majelis Taklim Majelis Taklim kita subhanallah, sampai saya lupa. Mas Agus Nur, subhanallah senafati. Semoga Majelis Taklim ini insya Allah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah Allah. Para pengurusnya dan para jamaah insya Allah mendapatkan ridhonya, mendapatkan ampunannya, dan semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Allah tempatkan kita kelak di dalam surganya, dan semoga kita bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Mari semangat istiqamah. Wallahu a'lam. Sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Bu, Bapak, saya mohon pamit.
Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam Pak Makasih, Ustadz. Ustaz. Syukran Pak Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kami mohon maaf kepada jamaah yang belum bisa terjawab pertanyaannya, karena jadi tadi juga ada yang raise hand. Mungkin waktunya belum mencukupi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih Mbak Nining. Makasih Mbak Erni, sama-sama. Terima kasih Bu Nining. Terima kasih Mbak Erni, Bu Nining.